diam, terus bikin puisi. Sharing mengenai dunia arsitek selama bekerja di Harmoni. Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Kali ini kita bersama dua tim kita dari logistik dan arsitek yang biasanya jarang banget muncul di YouTube ya. Jadi buat sahabat Harmoni yang pengen tahu ada nggak sih tim kita yang laki-laki yang kesehariannya pengen tahu apa aja, bisa nanti kita cerita sharing-sharing di sini. Jadi untuk logistik kita boleh kenalin dulu, arsitek kita juga boleh kenalin dulu ke semua sahabat Harmoni. Ya, nama saya Saputra di bidang logistik yang biasa jalan-jalan, panas-panas, terus di lapangan ngeliatin tukang kerja, seru-seru sama tukang. Seru ya, Iya, kayaknya lah. Memang seru kayaknya di lapangan. Terus sama arsitek? Nama saya Anton. Biasa dipanggil Dayat. Antam apa? Ya, sehari-hari saya arsitek di Harmoni ya. Desain. Kadang kalau diharuskan untuk ke lapangan. Pokoknya asik banget. Asik banget. Jadi kayaknya abang ini pendiam banget ya? Iya, pendiam soalnya. Kayaknya beda banget dari yang aslinya. Sehariannya diam, terus bikin puisi. Bikin puisi. Iya. Terus apa lagi? Terus kadang-kadang bikin pantun juga bisa. Bikin pantun bisa. Kasih pantun. Lupa saya, Pak. Terus abang arsitek gimana nih? Apa tuh? Sharing-sharing mengenai dunia arsitek selama bekerja di Harmoni. Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Apanya yang menyenangkan? Jam kerjanya sangat fleksibel, bisa bekerja di mana saja. Wow. Ya pokoknya menyenangkan lah. Menyenangkan ya? Pokoknya pekerjaan tuh tidak terasa berat. Wah, serius nih? Serius. Sangat. Iya. Terus kadang kalau mengharuskan ke lapangan juga kadang cuaca di Pekanbaru ini akan agak dingin gitu. Jadi Ini kayaknya kebalik deh. Anget. Anget. ya, sedikit hangat. Jadi kalau ke lapangan tuh kadang pas tuh ke lapangan tuh sejuk gitu. Hati tenang. Aduh, ya Allah, kayaknya ini kebalik nggak sih? Iya. Itu kan Ya kalau di lapangan sama kayak udah selesai ibadah, tenang hatinya dingin. Ibadah. Jadi berarti kalau di lapangan tuh soal 5 waktunya tepat ya? Iya, harus Di masjid apa? Jalan apa? Marsan. Terus masjidnya apa? Banyak. Nah itu berarti nggak bener nih, bohong nih sahabat Harmoni. Iya, juga ada di kantor kan. Di kantor, sholatnya di kantor, iya. Kira Jawa itu ya. Luar Iya, biasa ya. musola terdekat. Abang logistik. Alhamdulillah. Biasa sembahyang di mana? Di samping Alfamart dekat Jawa itu ya. Sholat bangga sembahyang. Sembayang itu beda lagi. Jadi memang dua orang ini, ya sahabat Harmoni memang dari dua orang yang berbeda. Mungkin Alek lebih seringnya di lokasi, mungkin Mandat juga lebih sering di kantor. Tapi nggak juga sih, arsitek memang diwajibkan juga sebenarnya yang harus tahu kondisi-kondisi di lapangan gitu. Terus yang kedua nih, sharing aja, keluh kesah logistik tuh apa aja sih yang sering dijumpai gitu? Mungkin ini waktunya nggak pas, di kekurangannya bahan. Pas jam 5 tuh, tokonya tutup. Oh, toko tutup. Di situ sulit untuk kerja. Jadi apa sih antisipasi dari logistik? Kalau misalnya tahu nih jam 5 tuh toko bakal tutup. Sementara entah memang harus mempersiapkan dari awal atau ada agenda-agenda yang dituliskan di buku atau note kecil gitu. Iya, harus dia kan dari pagi nih Ya. dicatat apa yang mau dibeli, terus apa yang mau di order, dicatat dulu biar enggak kepepet waktu jam 5 tuh cari barang. Berarti kalau untuk logistik ada istirahatnya gitu lah ya. Apa? Maksudnya tuh kayaknya lebih sering bobo gitu ya. Sering bobo. Kalau ini kalau kerjanya udah selesai, nggak ada di order lagi,
Kalau capek ya tidur sebentar. Oh. Kan soalnya di jalan tuh. Enak ya. Di jalan Itu tuh. tidur di jalan. Enggak, maksudnya di jalan tuh. Kalau nggak tidur ntar nabrak gitu. Gitu ya. Kayak supir kali ya Iya, kan iya. bisa jalan Penting. sampai 24 jam. Terus kalau arsiteknya gimana Kak? Kalau kesah atau yang Kalau dirasain? sebenarnya mendesain itu tergantung apa ya. Kalau misalnya dari klien tuh nggak membatasi arsiteknya untuk mendesain gimana. Nah itu kesulitan tersendiri. Soalnya kadang kan ada yang mau mendesain, ownernya kadang minta ya udah terserah aja yang penting bagus. Nah jadi kan di situ tuh kayak kita bingung nih mau konsepnya gimana. Dia entah minta yang klasik, entah dia minta yang minimalis, entah dia minta yang futuristik, entah dia minta yang modern klasik, kan beda-beda tuh. Tergantung selera ruangan. Dia pengen pokoknya kadang pengen nyaman di dalamnya, terlihat luas. Nah kan dalam desain tuh ada kayak batasan-batasan juga. Supaya dia tahu apa yang dia inginkan. Kadang kita udah mendesain nih sesuai dengan apa yang dia inginkan, kelihatan luas, kelihatan nyaman. Cuman katanya cobalah ditambah ini lagi, coba ditambah ini lagi. Jadinya banyak revisi-revisi. nah itu sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk sahabat harmoni kalau kesah yang sering kita jumpai di lokasi atau lapangan itu sebenarnya gimana kita bisa nyesuaiin sama budget si konsumen gitu. Kalau desain mah arsitek kalau dikasih nih desain nih rumah yang masih kosong banget kan nanti diolah sama desainnya. Arsitek tuh bisa ngedesain tuh semewah apapun gitu. Tapi kan kita harus tahu dulu budget dari pembeli konsumennya tuh berapa. Jadi kita bisa untuk sahabat harmoni ketahui, kita bisa menyesuaikan dari budget si konsumen yang miliki gitu. Jadi biar nggak kerja 2 kali gitu ya jatuhnya ya. Iya. Nanti pada revisi-revisi mulu. Karena apa tuh namanya? Kita juga sebagai arsitek kita juga pasti memperhitungkan bahan. Iya, Bahan. betul sih. Kalau misalnya kita di konstruksi mungkin bahannya itu aja. Tapi kalau di interior kan banyak tuh. Ada yang nomor 1, 2, 3 kita. Dari pemilihan bahan tuh material dan lain-lain ada pemilihannya juga. Nah dari situlah owner tuh harus tahu budget dia tuh pastinya berapa. Jadi desain menyesuaikan dengan budget. Oh ya, Kalau misalnya- untuk Alex sebagai logistik sama Bang Dayat sebagai arsitek, apa sih harapan kedepannya atau planning kedepannya? Kan kita nggak tahu nih kedepannya kita tuh pengen apa, punya mimpi seperti apa gitu. Coba dulu sharing ke teman-teman atau sahabat harmoni. Ya kalau saya bisa inilah. Ini pertama kan saya di logistik, bisa naik gitu. Oh naik. Ada tangganya. Oh ada tangga. Hati-hati jatuh. Iya mau tahu bos ngizinin kan bisa naik tangga. Jadi arsitek. Iya. Jadi arsitek. Jadi arsitek. Oh jadi pengen naik gitu ya? Iya. Emang apa ya kalau naik gitu? Bisa. Siapa tahu Alex ke depannya dia Iya. pengen buat apa namanya? Di bisnis material. Iya, Dia material. udah hafal soal itu kan. Cari-cari bahan itu. Ya kita nggak tahu sih kedepannya kita seperti apa. Yang Iya. penting usaha, ikhtiar, berdoa ya sahabat harmoni. Diselawatin aja. Tawatin aja. Nah, kalau Bang Dayat apa sih impiannya? Kalau saya harapan ke depannya Gini-gini pengen kenapa? buat perusahaan sendiri. Oh gitu. Di sebelahnya perusahaan Riva. Oh gitu. jadi bikin perusahaan sendiri di sebelah perusahaan Riva. Oh jadi sama-sama punya mimpi besar buat punya perusahaan sendiri. Iya, kan gabung perusahaan jadi anak perusahaan nanti ada. Oh gitu. Jelas pokoknya biar ngeganggu aja lah. Oh masih pengen keganggu. Ya. Memang pengen ganggu terus ya. Terus nih pertanyaan lagi nih buat dua abang-abangan di harmoni lah gitu kan. Kenapa sih kemarin mau milih arsitek gitu? Dari jurusan, dari perkuliahan atau bagaimana? Kenapa pengen arsitek? Setahu Wilda sih kan arsitek itu sulit gitu. Kenapa Kalau pengen? gini. Jadi untuk sedikit apa ya? Kalau misalnya ada yang calon arsitek yang pengen masuk jurusan arsitek, ini kiat-kiat aja dari awal. Iya. Sahabat harmoni kalau misalnya pengen masuk jurusan arsitek atau pengen menjadi arsitek, cuman sebatas bisa sketsa dan menggambar, lebih baik pikirkan matang-matang. Kenapa? Arsitek bukan sebatas bisa sketsa. Oh gitu. Contohnya di saya atau arsitek lain pun banyak yang seperti itu. Di awalnya kan dia mikirnya cuma sebatas menggambar. Ternyata setelah masuk itu banyak yang harus dipelajari. Kalau kalian memang kalau misalnya ingin fokus menggambar aja, mending masuk ke jurusan seni aja. Oh gitu. Ternyata nggak seperti yang dibayangkan ya. Karena kita harus pertama kita harus bisa hitung-hitungan. Ya, Wajib. Terus juga kita ya yang dipelajari tuh banyak. Struktur,
Ya, Iya, kalau cuma bisa gambar nggak akan terpikir bagaimana cara buat struktur. Iya, nggak cuman gambar doang. Jadi kita untuk arsitek tuh nggak cuman gambar, tapi harus bisa desain, bisa 3D, bisa DED semuanya. Dan juga yang paling penting tuh Pak mental. Karena banyak juga di angkatan Berhenti di tengah jalan di ya angkatan saya kayaknya. sendiri masuk 60, sisa 30. Wah, ini memang setengah ya. Kayaknya memang capek kali ya. Iya, iya. Bukan capek tenaga aja sih, capek pikiran juga, otak. Lebih ke mental sih sebenarnya. Oh, kalau jadi arsitek mungkin kurus lah jadinya. Beberapa, nggak semua, kayak misalnya beberapa dosen tuh ada yang masuk kayak dosen tuh nggak suka sama desain kita langsung buang. Oh iya, kalau masih buang mah semua jurusan pasti gitu nggak kayaknya? Tapi kan kalau misalnya dibuang tapi ada yang di poin-poin yang direvisi, ada tahu, kita dikasih tahu, ya oke, kita bisa ganti gitu. Ya itu sih sekedar sharing dari abang arsitek kita buat Sabah Harmoni yang bakal calon menjadi arsitek ke depannya. Selanjutnya logistik, coba sharing dong kenapa sebelumnya pengen kerjanya tuh di bagian logistik gitu, atau punya pengalaman sebelumnya atau apa gitu, coba sharing. Sebelum dari Harmoni juga udah ada pengalaman. Oh, udah ada pengalaman di bidang furniture juga ya? Iya, dari udah. Terus ya memang kesinambungan. Kalau ini yang suka di logistik Sabah Harmoni, kuat-kuat fisik gitu. Oh, Pak Fisik, Iya, hujan panas lewati. oh iya. Coba, kan beberapa orang tuh logistik kan banyak. Ada yang logistik di bidang konstruksi juga ada ya. Ya, logistik juga ada. Mungkin bisa jelasin logistik yang di bidang Alek gimana? Logistik di bidang saya itu kita harus mengenali bahan, Iya, bahannya material ya. material, terus harga Harga. kita harus paham juga. Terus itu dari unit berapa bahan yang dipakai, berapa banyak yang habis. Terus harus tahu tips and trik untuk mencari tempat-tempat yang jual bahan-bahan atau material yang lebih murah. Jadi otomatis itu kan berguna juga buat perusahaan, kan lebih sedikit hemat. Iya. Gitu. Logistik harus bisa itu. Iya. Baiklah, itu aja mungkin ngobrol gitu. Ngobrol santai kita siang hari ini Sabah Harmoni. Jadi Sabah Harmoni yang pengen tahu atau pengen melangkah untuk jadi seorang arsitek atau pengen tahu untuk logistik, bisa nih nonton YouTube kita ini. Nah ya memang kalau kita sih ngomongnya santai-santai aja, kalau ada yang salah mohon maaf. Terus untuk selalu support YouTube kita dengan cara like, komen, Subscribe. channel YouTube kita di bawah ini. Sampai jumpa di konten YouTube kita selanjutnya. See you, bye. See you.